Selamat datang di Movcup. Hari ini, saya akan membawakan film biografi dan drama komedi tahun 2011 yang berjudul The Intouchables. Cerita akan dimulai. Pastikan kencangkan sabuk pengaman Anda. Suatu malam di Paris, Dries mengantar majikannya Phil melewati kota. Dries merasa bosan lalu melanggar batas kecepatan dan juga ugal-ugalan, menyalip mobil lain dan tidak patuh dengan rambu lalu lintas. Itu menyebabkan polisi mengejarnya. Dengan pedenya, dia bertaruh 100 euro dengan Philip bahwa dia pasti bisa mengecohnya. Tetapi saat di bawah jembatan, polisi muncul dan menyergapnya dari kedua sisi. Lagi-lagi, dia tetap kalem dan tidak merasa khawatir. Dengan pedenya, dia bertaruh 200 euro lagi bahwa dia pasti bisa mendapatkan pendampingan. Polisi mengeluarkannya dari mobil dan mulai menindaknya. Dries tidak terima dan memberitahu mereka bahwa Philip tidak bisa bergerak dan dia hendak membawanya ke rumah sakit. Polisi melihat sebuah kursi roda di dalam mobil dan ketika mendekati Philip, mereka terkejut karena melihatnya kejang-kejang. Polisi langsung percaya dan memaafkannya karena sudah melanggar batas kecepatan dan langsung menawarkan diri sebagai pendamping dalam perjalanannya ke rumah sakit. Alhasil, Dries menang taruhan dan dia memutar lagu September by Earth, Wind and Fire. Mereka tiba di tempat tujuan dan berbagi asap rokok dengan Philip saat polisi pergi. Dries berjanji dan berkata bahwa dia bisa menanganinya sebelum staf rumah sakit melihat mereka. Persahabatan ini dimulai beberapa bulan yang lalu. Philip dan asistennya Magali mengadakan wawancara untuk mencari pengasuh baru Philip. Sayangnya, itu tidak berjalan dengan baik karena semua pelamar hanya memiliki jawaban yang standar dan tidak meyakinkan. Lalu, mereka terkejut saat Dries tiba-tiba menyelonong, padahal itu belum menjadi gilirannya karena dia hanya ingin dokumennya ditandatangani dan dengan pedenya mengatakan kalau mereka tidak bisa memperkerjakannya, dia ingin minta tunjangan pengangguran. Siapa yang mau membayar seorang pengangguran? Mulutnya belak-belakan dan agak kasar. Bahkan dia mencoba mendekati Magali. Philip menganggapnya lucu dan memintanya untuk kembali lagi besok untuk mengambil surat-surat yang ditandatangani. Dries kembali ke rumahnya yang sederhana. Lalu dia mandi sementara semua keponakan mengganggunya. Lalu dia bisa menyelesaikannya berkat kakaknya Mina yang sedikit lebih tua dari yang lain dan juga lebih bertanggung jawab. Saat menunggu ibunya datang, dia melihat keluar jendela dan adiknya Adama keluar dari mobil yang mencurigakan. Ketika bocah itu masuk rumah, dia hanya mengatakan dia mau ke sekolah dan langsung pergi lagi setelah mengambil tasnya, membuat Dries semakin yakin bahwa dia merencanakan sesuatu. Di malam hari, ibunya datang dan dia memberinya telur Faberge yang telah dia curi dan memberitahunya bahwa dia sedang pergi berlibur. Ibunya sangat marah karena dia menghilang selama 6 bulan dan tidak pernah memberikan kabar. Dan tiba-tiba, sekarang dia muncul entah dari mana, seolah-olah rumahnya itu adalah penginapan. Karena dia sudah selesai dengan semua kebohongannya dan ibunya masih memiliki anak lain yang harus dia rawat, dia pun mengusirnya dan menyuruhnya untuk tidak kembali lagi. Lalu, Dries hanya menghabiskan malam dengan merokok dengan makanan ringan bersama beberapa tetangganya. Paginya, dia kembali ke rumah Philip untuk mengambil dokumennya. Lalu, dia disambut oleh asisten rumah tangga Philip, yaitu Yvonne. Dia mengantar Dries berkeliling ruangan dan memberitahunya tentang rutinitas harian Philip. Dia ditunjukkan kamarnya yang sangat megah dan memiliki kamar mandi sendiri. Karena excited, dia lalu melihat bak mandi sebelum dia dibawa menemui Philip. Lalu, mereka memberikan selembar kertas yang sudah ditandatangani, yaitu kesempatan kerja. Dries mendapat training 1 bulan dan Philip pun bersumpah bahwa dia tidak akan bisa bertahan selama 2 minggu. Setelah membawa barang ke kamarnya, Dries diajari cara merawat Philip. Dia diajari bagaimana cara menjaga kakinya tetap terstimulasi, menempatkannya di kursi roda, membantunya mandi, serta mengganti pakaiannya. Dries merasa canggung saat mengetahui bahwa dia harus mengenakan stocking tinggi dan harus membersihkan pantatnya setelah Philip pup. Tetapi dia tidak peduli walaupun Philip memohon, dia tidak akan melakukan tugas itu. Tapi akhirnya dia menerimanya sebagai bagian dari pekerjaannya. Sore harinya, saat sedang menikmati makanan di atas, dia terganggu oleh putri Philip yang bernama Elisa dan juga pacarnya Basin. Mereka sedang mencari tempat pribadi untuk bertukar jigong. Dries pun mengusirnya karena dia tidak mau berbagi birnya. Dries perlahan mulai terbiasa dengan tugasnya, meskipun dia melakukan beberapa kesalahan seperti mengangkat telepon Philip dan harus meletakkan di telinganya atau melupakan monitor bayi saat mandi. Dia juga belajar menyortir surat Philip ke dalam folder yang berbeda, sementara membuka surat untuknya. Namun ada beberapa surat yang tidak boleh dia intip. Ketika dia menemukan selebaran yang mempromosikan wanita lontong, seperti yang dikatakan Philip, dia memutuskan untuk menyimpan dan mencobanya ketimbang membuang selebaran itu ke tempat sampah. Namun, di kehidupan barunya, tidak semua yang dia lakukan berhasil. Dries mulai bersenang-senang. Dia terus mencoba mendekati Magali tetapi tidak berhasil. Alhasil, dia terkadang memanggil wanita lontong untuk melakukan adegan tidak senonoh. Paginya, Yvonne pun datang ke kamarnya dan memarahinya karena terlambat. Lalu dia menemukan beberapa senjata berbahaya di tasnya, tapi dia belum sempat mengomentarinya. Tugas Dries hari ini adalah mengantar Philip jalan-jalan, tapi dia tidak setuju ditempatkan di belakang layaknya sebuah kargo. Karena Dries menghormatinya, jadi dia membawanya ke salah satu mobil mewah yang tidak terlalu berguna. Philip, yang awalnya tidak cocok, langsung bersemangat dengan ide perjalanan yang lebih cepat dan tidak membosankan itu. Meskipun Yvonne
Yvonne masih tidak setuju. Ketika mereka mencoba untuk meninggalkan rumah, ada tetangga yang parkir di pintu masuk. Karena mengabaikan plang yang mengatakan itu dilarang, tanpa basa-basi, Dries langsung mengejar pria itu dan mencengkeram bagian depan kemejanya, lalu mengancamnya agar dia memindahkan mobil. Philip pun terkesan dengan tindakannya, tapi Yvonne sekali lagi tidak suka. Pasangan itu pergi ke museum, di mana Philip berencana membeli karya seni yang menurut Dries tidak sepadan dengan uangnya karena itu hanya bercak merah di kanvas. Setelah itu, Philip bertemu kerabatnya dan memberitahu bahwa semua orang mengkhawatirkan Dries karena dia bisa saja melakukan kekerasan. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki catatan kriminal, tapi Philip tidak peduli. Dia lebih respect dengan Dries karena ia tidak mengasihaninya dan tidak keberatan bercanda dengannya. Setelah gagal mendekati Magali, Dries makan malam dengan Yvonne di dapur sambil mendengarkan Philip mendiktekan surat untuk Magali. Karena itu adalah privasi, Yvonne mematikan monitor bayi dan mulai menjelaskan sesuatu ke Dries. Dia mengatakan Philip punya sahabat pena dengan seorang wanita bernama Eleanor. Itu adalah surat-surat yang dia tidak biarkan Dries membukanya, tapi dia belum pernah bertemu Eleanor secara langsung. Hubungan mereka hanya lewat tulisan. Bicara soal cinta, sebelum tidur, Dries menggoda Yvonne karena penampilan yang selalu diberikan tukang kebun kepadanya. Dia mencoba untuk tidur, namun dia mendengar suara aneh dari monitor bayi. Ternyata Philip kesulitan bernafas. Dia mencoba mengabaikan suara itu, namun tetap tidak bisa. Dries pergi ke kamarnya dan dengan tulus mencoba menenangkan Philip dengan kata-kata, lalu menggunakan kain basah untuk mengompres wajahnya. Alhasil, Philip pun tertidur. Namun dia bangun beberapa saat kemudian. Philip mengatakan dia butuh udara segar. Lalu Dries tidak ragu-ragu dan membawanya ke kursi roda dan menutupinya dengan selimut agar tidak kedinginan. Lalu mengajaknya berjalan-jalan di tepi sungai. Ini adalah pertama kalinya Philip melihat Paris pada malam hari dalam waktu yang lama. Akhirnya, sekarang dia lebih tenang. Dia menjelaskan kepada Dries bahwa obatnya memang dapat melakukan banyak hal, tapi terkadang dia mengalami nyeri hantu, yaitu rasa sakit berkelanjutan yang dirasakan setelah menjalani operasi. Ketika mereka melihat beberapa gadis lewat, Philip mengaku bahwa dia tidak bisa menyenangkan seorang wanita karena kondisinya, tapi dia masih bisa menikmati sensasi ketika telinganya diraba karena itu adalah zona sensitifnya. Ketika rasa sakit hantu mulai muncul lagi, Dries berbagi satu linting daun dengan Philip yang awalnya skeptis atau ragu. Akhirnya Philip pun menyukainya. Setelah itu, mereka pergi ke restoran dan mereka bercanda ria sambil berbagi makanan. Karena nyaman dengan Dries, Philip pun mulai membagikan lebih banyak ceritanya. Dia bertemu istrinya saat mereka masih pelajar dan tak lama setelah mereka menikah, dia mengalami 5 kali keguguran dan didiagnosis dengan penyakit terminal yang tidak bisa disembuhkan. Saat itulah mereka mengadopsi Elisa. Philip selalu menyukai kompetisi, olahraga ekstrim, kecepatan, dan para layang. Saat sesi para layang, Philip mendapati cuaca buruk dan menyebabkan dia jatuh dan tulang punggungnya menjadi patah. Dia menganggap cacat yang sebenarnya bukanlah mengenai kursi rodanya, melainkan hidup tanpa istrinya. Setelah lebih banyak bercanda, Philip mengingat tanggal dan menyadari bahwa Dries telah melewati masa percobaan 1 bulannya. Alhasil, dia sekarang resmi dipekerjakan. Tetapi, dia harus memulai dengan membawa telur Faberge yang telah dia curi karena itu adalah hadiah dari istrinya. Istrinya memberi 1 telur setiap tahun untuk Philip dan dia sekarang memiliki tepat 25 tahun, sesuai dengan waktu mereka bersama. Esoknya, Dries pergi untuk bicara dengan Mina saat pulang sekolah. Dia tersinggung karena dia belum menjawab pesannya kecuali meminta untuk mencari telurnya. Dia memberitahu bahwa ada polisi yang menelpon rumah mereka. Lalu, dia mengunjungi Adama yang mengaku ditemukan dengan 30 gram narkoboy padanya. Dries ingin mengajaknya makan siang, namun Adama menolak dan malah naik mobil mencurigakan yang sama sebelumnya. Belakangan, Dries diizinkan masuk sementara Philip mendiktekan surat kepada Eleanor untuk Magali. Dia bilang kata-katanya sangat membosankan dan lebih baik Philip harus lebih secara langsung. Dries terkejut mendengar bahwa ini sudah berlangsung selama 6 bulan dan mereka sama sekali belum pernah bertukar gambar. Dia pun menemukan nomor teleponnya di salah satu surat, menganggap ini adalah sebagai pertanda, lalu memanggilnya. Philip pun mengambil telepon dan akhirnya berbicara dengannya secara lisan. Nampaknya percakapan mereka berjalan sangat baik. Philip mulai menelepon dia setiap saat, bahkan sebelum dia dan Dries menghadiri opera, dan tertawa sambil mengolok-olok sebuah kostum. Esoknya, Dries meyakinkan Philip untuk bertukar foto dengan Eleanor dan memilih salah satu foto yang dia suka dari kursi roda. Lalu, saat dia sedang melukis, Elisa tiba-tiba masuk ke kamarnya untuk meminta rokok dan dengan tidak sopan mengolok-oloknya karena dia mencoba menjadi seorang artistik. Alhasil, dia marah lalu mengusirnya sebelum pergi menemui Philip, lalu meminta Yvonne untuk mengganti salah satu foto yang akan dikirim ketika dia belum lumpuh. Dia menyembunyikan fotonya ke dalam file escort tepat sebelum dia menerobos masuk. Dia mengadu tentang Elisa dan memberitahu Philip bahwa dia perlu mendisiplinkannya. Yvonne setuju akan hal itu. Philip setuju untuk bicara dengannya, namun dia sangat terkejut saat Dries keceplosan bahwa dia telah melukis. Hari-hari terus berlalu dan hubungan antara Philip dan Dries kian erat. Dries mengajaknya bermain di salju dan membawanya keluar untuk berlari. Philip memberi setelan pertamanya dan Philip memarahi putrinya, sementara Dries mendengarkannya melalui monitor bayi. Dries pun menyelesaikan
lukisan pertamanya dan menunjukkannya pada Magali. Namun, ia menamparnya saat mencoba menciumnya. Philip sangat menyukai lukisan itu dan ia berjanji akan mencoba menjualnya. Mereka saling bersenang-senang, bermain layaknya mobil yang melaju cepat, berbagi lintingan. Bahkan, mereka menyewa wanita pendamping bersama. Saat ulang tahun Philip, dia tidak terlalu bersemangat. Setiap tahun, dia berpura-pura terkesan karena mereka telah mengadakan pesta untuknya dan juga harus bertemu dengan semua kerabatnya yang hanya datang pada tanggal tersebut hanya untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Philip merasa semuanya agak membosankan. Dia dan para tamu menikmati musik klasik. Dis mencari Elisa yang menangis di kamarnya setelah meminum beberapa pil milik Yvonne yang ternyata tidak akan membunuhnya seperti yang dia harapkan. Dia sedih karena Basin putus dengannya dan memanggilnya pelacur. Jadi dia meminta Dries untuk berbicara dengan bocah itu. Dia akan membayar perbuatannya. Philip menunjukkan lukisan Dries kepada kerabatnya dan berhasil meyakinkannya untuk membelinya seharga 11.000 euro. Di ruang makan, Dries mengobrol dengan Yvonne lalu memberitahunya bahwa Magali menjalin hubungan dengan seseorang yang bernama Fred. Dries agak kecewa, tapi Yvonne memberinya semangat. Saat pesta hampir mereda, Philip menunjukkan sebuah musik bersama Philip, yaitu lagu terpenting dalam sejarah musik klasik. Tapi dia hanya merespon dengan bercanda. Setelah pertunjukan selesai, dia membawa iPodnya dan memutar lagu Boogie Wonderland dari Earth, Wind and Fire. Lalu dia mulai menari tepat di tengah ruangan. Dries menari dengan heboh dan memancing seluruh orang untuk bergabung dengannya dan mulai menari dengannya. Philip pun senang menontonnya. Lalu saat menidurkan Philip di kamar, Dries membuka surat terbaru Eleanor untuknya. Dia mengirim fotonya, menunjukkan ke Philip bahwa dia cukup cantik. Lalu Dries menyuruhnya agar mereka bertemu minggu depan ketika dia ke Paris. Saat hari kencan tiba, Yvonne dan Dries memakaikan puluhan pakaian ke Philip sampai mereka menemukan yang sempurna. Dan karena Yvonne lah yang akan mengajak Philip berkencan, Dries menggunakan hari liburnya untuk bertemu Basin dan mengancamnya sampai bocah itu mau meminta maaf kepada Elisa dan dia harus membawakan croissant setiap hari. Dia juga memintanya untuk memperbaiki rambutnya yang kurang estetik. Setelah itu, dia mengunjungi ibunya di tempat kerja, tetapi dia hanya bisa mengawasinya dari jauh. Di restoran, Yvonne dan Philip sedang menunggu Eleanor yang sangat terlambat. Selama menunggu 1 jam, Philip menyerah dan menelpon Dries untuk menjemputnya, lalu bergegas meninggalkan restoran. Tanpa sadar, Eleanor tiba pada waktu yang sama. Philip membawa Dries bersamanya di pesawat pribadinya dan memberi uang yang didapat dari lukisannya. Itu membuatnya sangat bahagia. Esoknya, mereka sampai ke desa dan Philip memutuskan untuk melakukan para layang bersama Dries. Karena takut, Dries tidak ingin berurusan dengan para layang. Tetapi setelah awalnya ketakutan, dia akhirnya menikmati pengalaman itu. Saat mereka kembali ke rumah, Adama ada di sana sedang menunggu Dries dan Dries memarahinya saat melihat bekas luka di wajahnya. Adama masih tidak mau memberitahu Dries apa yang terjadi. Jadi Dries memberinya waktu dan menunggu di kamarnya, sementara dia menelpon Mina untuk mengabari agar tidak usah khawatir, lalu bergegas menidurkan Philip. Namun dia belum mengantuk. Setelah melihat lukisan Dries, dia bertanya tentang keluarganya. Dries awalnya tidak ingin membicarakannya, tetapi akhirnya mulai bersuara. Adama ternyata bukan adik kandungnya dan begitupun orang tuanya. Ternyata mereka adalah bibi dan pamannya. Mereka mengadopsinya dari Senegal saat dia berumur 8 tahun karena mereka tidak bisa memiliki keturunan. Dan nama asli Dries adalah Bakari Basari, tapi karena ada anak lain yang punya nama itu, mereka memanggilnya Idris, lalu menjadi Dries. Dan pada akhirnya, bibinya secara ajaib bisa mengandung. Dan setelah pamannya meninggal, bibinya bertemu pria lain dan memiliki banyak anak. Tanpa sadar, itu mirip dengan kehidupan Elisa. Philip berkata bahwa Adama membutuhkan disiplin. Jadi, dia memecat Dries agar dia bisa bersama keluarganya, karena dia tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat orang tua, yaitu dirinya. Paginya, Basin membawa croissant hariannya dengan gaya rambut yang dianggapnya keren. Dries berkemas dan siap untuk berangkat. Magali datang mengucapkan selamat tinggal. Dan ketika Dries mencoba untuk mendekati untuk yang terakhir kali, Magali memperkenalkan pasangan wanitanya yang bernama Fred, yang merupakan kebenekaan dari Frederick. Ternyata Magali tidak tertarik pada pria. Dries pun menyerah di TKP. Saat berjalan keluar rumah, dia mengembalikan monitor bayi itu ke Yvonne dan menggodanya karena dia telah berbohong tentang Magali hanya untuk bermain-main. Sebagai gantinya, dia memberinya file wanita pendamping dan dia kecewa karena foto yang dia pilih ternyata disembunyikan di sana. Dries membuang file itu dan hanya menyimpan fotonya saja. Saat berada di luar, lagi-lagi dia melihat sebuah mobil yang menghalangi pintu masuk. Lalu dia memintanya untuk pindah meskipun dia tidak bekerja di sana lagi. Ketika bertemu Adama, Dries berkata tentang sebuah prinsip. Lalu mereka pergi menjemput ibu mereka di stasiun saat menuju rumah. Sementara Philip sedang makan malam pertama dengan pengasuh barunya yang kaku dan membosankan. Philip pun meninggalkannya bahkan tanpa makan siang. Yvonne pun berkencan dengan tukang kebun dan tidak akan ada lagi yang menyemprotnya. Sering berlalu, Dries kembali ke kehidupan lamanya.
Akhirnya, dia bergaul dengan teman lamanya lagi dan memperingatkan seseorang dari mobil yang mencurigakan untuk tidak mengganggu Adama lagi. Ketika dia pergi untuk wawancara, dia tidak memiliki cukup pengalaman. Namun, dia berhasil membuat bos yakin dengan menyebutnya pragmatis dan dia menggunakan keahlian seninya yang dia peroleh saat bekerja bersama Philip. Namun, dia malah dipekerjakan sebagai sopir. Philip masih tidak menyukai pengasuh barunya dan dia selalu bad mood. Suatu malam, dia ngambek dan menolak siapapun untuk membantunya mengatasi rasa sakit hantunya. Jadi Yvonne pun menelepon Dries dan memintanya untuk datang. Seperti itulah cara mereka bertemu. Bermula dari kejaran polisi lalu diantar ke rumah sakit. Setelah petualangan kecil itu, Dries mengantar Philip ke pantai dan pemandangan laut membantu Philip menenangkan diri. Dries mencukur janggut Philip yang tumbuh terlalu panjang sebelum pergi ke restoran untuk makan siang. Tetapi dia tidak ikut karena yang akan menemani Philip adalah orang lain. Dries mendoakannya agar dia beruntung sambil mengembalikan telurnya sebelum pergi. Philip pun takut akan kesepian sampai dia melihat siapa teman kencannya, yaitu Eleanor, yang ternyata suka melihatnya dan dia sama sekali tidak masalah dengan kursinya. Philip poso di Borgo yang asli, sekarang tinggal di Maroko. Dia telah menikah lagi dan memiliki 2 anak perempuan. Dries yang asli sebenarnya bernama Abdel Yasmin Selou. Dia memiliki firma atau usahanya sendiri dan dia juga telah menikah dan punya 3 anak. Kedua pria itu terus berteman sangat dekat hingga hari ini.